Sekarang ibu mau tanya, ini gambar apa ya? Tidak tahu, Ibu. Nah, itu adalah gambar salah satu bunga yang ada di Pulau Sumatera, yaitu bunga Rafflesia arnoldi. Nah, itu adalah salah satu gambar bunga yang ada di bagian Sumatera, yaitu bunga Rafflesia arnoldi atau bunga bangkai. Kalau bunga bangkai bau atau harum? Bau kayak siapa ya? Kayak siapa ya? Kayak Aisyah, Bu. Emang Aisyah belum mandi? Aisyah. Nah, ibu punya video nih, silakan kalian simak baik-baik ya. Iya, Bu. Keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Halo, anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Tahukah kalian bahwa Indonesia memiliki banyak sekali jenis hewan dan tumbuhan yang unik? Beberapa di antaranya hanya bisa ditemukan di Indonesia. Tujuan pembelajaran, mampu mengidentifikasi jenis-jenis flora dan fauna di Indonesia termasuk yang endemik. Mampu mengidentifikasi flora dan fauna di Indonesia berdasarkan persebarannya. Mampu memberikan contoh tindakan sederhana untuk menjaga keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Pernahkah kalian melihat hewan dan tumbuhan seperti harimau Sumatera, komodo, anoa, burung cendrawasih, Rafflesia arnoldi, dan anggrek hitam? Harimau Sumatera, komodo, anoa, burung cendrawasih, dan Rafflesia arnoldi memiliki keistimewaan karena termasuk flora dan fauna endemik atau hanya dapat ditemukan di Indonesia. Kita pelajari bersama keanekaragaman flora dan fauna yang membuat Indonesia begitu istimewa. Flora dan fauna Indonesia. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman flora dan fauna terbesar di dunia. Hal ini disebabkan oleh letak geografis Indonesia yang strategis, iklim tropis, serta wilayah yang terdiri dari ribuan pulau. Flora dan fauna di Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu wilayah barat, Asiatis, wilayah tengah, peralihan, dan wilayah timur, Australis. Persebaran flora dan fauna di Indonesia. Persebaran flora dan fauna Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah. Wilayah barat, zona Asiatis, meliputi Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Wilayah tengah, zona peralihan Wallacea, meliputi Sulawesi dan Nusa Tenggara. Wilayah timur, zona Australis, meliputi Kepulauan Maluku dan Papua. Peta persebaran flora dan fauna Indonesia. Keterangan, warna hijau merupakan wilayah barat, Asiatis, warna merah adalah wilayah tengah, peralihan, dan warna oranye ialah wilayah timur, Australis. Garis Wallace digambarkan dengan warna oranye adalah garis yang memisahkan wilayah barat, Asiatis, dan tengah, peralihan. Sedangkan garis Weber yang berwarna hijau adalah garis yang memisahkan wilayah tengah, Wallacea, dan timur, Australis. Flora dan fauna di wilayah barat, Asiatis, Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Flora, ciri-ciri, curah hujan yang tinggi dan hutan lebat. Contohnya, bunga Rafflesia arnoldi, pohon jati, meranti, dan rotan. Fauna, ciri-ciri, berbadan besar dan mirip dengan fauna di benua Asia, seperti harimau Sumatera, gajah Sumatera, badak bercula 1, orang utan, banteng, burung elang, dan burung rangkong. Contoh fauna di wilayah barat, Asiatis, elang Jawa, orang utan, burung rangkong, bekantan, beruang madu, badak Jawa, harimau Sumatera, gajah Sumatera, macan tutul Jawa, bunga Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi adalah salah satu flora endemik Indonesia yang hanya dapat ditemukan di hutan Sumatera, Kalimantan, dan Bengkulu. Bunga ini dikenal sebagai bunga terbesar di dunia dan memiliki banyak keunikan. Diameter bunga dapat mencapai 1 meter dengan berat hingga 11 kg. Tidak memiliki batang, daun, dan akar. Mengeluarkan bau busuk seperti daging yang membusuk. Hanya mekar selama 5-7 hari, setelah itu akan layu. Flora dan fauna di wilayah tengah, peralihan, meliputi Sulawesi dan Nusa Tenggara. Flora, ciri-ciri, curah hujan yang rendah, memiliki stepa, dan sabana.
Contoh flora seperti anggrek, cengkeh, cendana, dan pala. Fauna, ciri-ciri, memiliki jenis unik dan jumlahnya tidak sebanyak wilayah barat dan timur. Contoh fauna peralihan seperti anoa, babi rusa, burung maleo, tarsius, kuskus, dan komodo. Contoh fauna di wilayah tengah, peralihan, anoa, kuskus, burung maleo, babi rusa, komodo, tarsius, anol. Anoa adalah salah satu fauna endemik Indonesia yang hanya ditemukan di Pulau Sulawesi. Hewan ini sering disebut sebagai kerbau kerdil karena penampilannya yang menyerupai kerbau kecil. Berikut adalah informasi tentang anoa. Tubuhnya kecil dan ramping dibandingkan kerbau biasa dengan tinggi sekitar 75-100 cm dan berat antara 150-300 kg. Memiliki tanduk pendek yang melengkung ke belakang. Terdapat dua jenis anoa, yaitu anoa pegunungan dan anoa dataran rendah. Flora dan fauna di wilayah timur Australis meliputi Papua, Kepulauan Maluku dan Kepulauan Aru. Flora, ciri-ciri, banyak hutan hujan tropis, hutan musim, dan hutan bakau. Contohnya, matoa, pohon sagu, jati, dan merbau. Fauna, ciri-ciri, memiliki kemiripan dengan fauna di benua Australia dan ukuran tubuh yang tidak terlalu besar. Contohnya, burung cendrawasih, burung kasuari, kuskus, kanguru, dan walabi. Contoh fauna di wilayah timur Asiatis, sustus, burung cendrawasih, walabi, burung kasuari, burung cendrawasih. Burung cendrawasih adalah salah satu fauna endemik Indonesia yang dikenal sebagai burung surga karena kecantikan bulu-bulunya. Burung ini dapat ditemukan di wilayah Papua dan Maluku. Berikut informasi tentang cendrawasih. Memiliki lebih dari 40 spesies burung cendrawasih yang sebagian besar hidup di Papua dan Maluku. Burung jantan memiliki tarian kawin yang memukau, seringkali melibatkan gerakan tubuh yang rumit sambil memamerkan bulu-bulu hias mereka. Flora dan fauna endemik Indonesia. Flora endemik Indonesia, Rafflesia arnoldi, anggrek hitam, Edelweiss Jawa. Fauna endemik Indonesia, harimau Sumatera, orang utan, anol, komodo, babi rusa, burung cendrawasih. Menjaga keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Tidak membuang sampah sembarangan, terutama di hutan, danau, sungai, atau laut. Menanam pohon, mengurangi penggunaan plastik, tidak memburu atau menangkap satwa liar, menghemat penggunaan kertas. Menjaga keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia adalah tanggung jawab bersama. Setiap langkah kecil, seperti mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon, dan menghemat penggunaan kertas akan memberikan dampak besar untuk masa depan bumi kita. Mulai sekarang kita lebih peduli pada alam. Nah, setelah menonton video tadi, pasti kalian udah tahu dong hewan-hewan atau tumbuhan-tumbuhan apa saja yang ada pada Indonesia, wilayah-wilayah di Indonesia. Nah, kalau harimau tadi dari mana ya? Sumatera. Dari Sumatera. Ya, tunggu. Kalau bunga Rafflesia arnoldi tadi dari mana? Sumatera. Sumatera
badan tadi seperti harimau Sumatera dan burung cendrawasih dari Papua. Terus yang terakhir yaitu menanam pohon dan merawat lingkungan. Selain tidak menebang pohon sembarangan, menanam pohon juga dapat menambah oksigen yang akan melestarikan lingkungan dan agar hewan-hewan bisa tetap hidup. Karena pelajaran hari ini akan segera berakhir, ada yang bisa menyimpulkan nggak pelajaran hari ini? Saya Ibu. Ya, silakan. Jadi kita mempunyai berbagai macam keberagaman flora dan fauna di Indonesia dan kita harus menjaga kelestariannya supaya tidak punah. Ya, bagus. Lebih tepatnya, anak-anak, Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan tumbuhan dan hewan atau flora dan fauna. Tumbuhan disebut flora, sedangkan hewan